Lanjutkan pemirsa, penghitungan suara di tiap-tiap TPS, proses rekapitulasi suara pemilu 2024 saat ini masih berlangsung secara berjenjang. Dan untuk mengetahui jalannya proses rekapitulasi suara di sejumlah daerah, kita sudah terhubung dengan rekan-rekan kami di Medan, Surabaya, dan Makassar. Saya sapa, ada rekan Andre, kemudian Mahmud, dan juga Sabda di Makassar. Saya akan ke Andre Septian dulu di Medan. Silakan posisi atau juga kondisi rekapitulasi di sana seperti apa, Andre? Apakah sudah selesai? Ya, selamat siang Anggi dan juga pemirsa. Bisa kita lihat bahwa di belakang saya ini adalah TPS 23 di Kelurahan Teladan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan. Nah, pada siang hari ini sekitar pukul 11 siang, memang rekapitulasi surat suara dari sekitar 274 daftar pemilih tetap yang ada di TPS ini sudah direkapitulasi. Kemudian saat ini prosesi dari petugas KPPS maupun petugas pemungutan suara ini tengah melakukan berita acara salinan C hasil yang nantinya juga akan dibawa bersama seluruh logistik seperti surat suara, kotak suara, lalu juga ada lembar C plano yang telah dikumpulkan, telah dimintakan hak demokrasi dari setiap warga yang ada di Kelurahan Teladan Barat ini. Lalu nantinya logistik-logistik pemilu ini akan segera dibawa ke Kelurahan Teladan Barat di Kota Medan. Nah, memang untuk proses rekapitulasi dari proses pemilu 2024 ini akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat pertama yaitu TPS, nanti kemudian akan dibawa ke tingkat PPK di kecamatan, lalu ke kabupaten kota dan juga provinsi. Tadi kami sempat berbincang dengan Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin. Ia mengatakan bahwa prosesi dari rekapitulasi khususnya untuk di tingkat tempat pemungutan suara ini maksimal akan dilakukan sampai pukul 12 siang ini. Dan untuk tingkat kabupaten kota diberlakukan sejak tanggal 15 hingga tanggal 2 Maret 2024, sedangkan untuk tingkatan provinsi akan dimulai pada tanggal 17 Maret hingga tanggal 5 Maret 2024. Nah, memang rekapitulasi yang berjenjang ini sangat menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap hak suara yang disampaikan oleh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga Kota Medan ini sama, kemudian dapat dipastikan pemilihan berlangsung dengan jujur dan adil, sehingga kita bisa menciptakan demokrasi yang sangat konsisten pada rakyat Indonesia. Nah, bisa dilihat ini di layar kaca Anda, pemirsa, adalah petugas-petugas KPPS yang sedang melakukan salinan berita acara, salinan C hasil untuk nantinya segera disampaikan kepada saksi-saksi maupun petugas panitia di tingkat kecamatan, dan akan direkapitulasi ulang bersama dengan logistik-logistik pemilu dari Presiden dan Wakil Presiden, kemudian DPR RI, DPD RI, dan DPRD tingkat provinsi dan juga DPRD di kabupaten kota, khususnya di Kota Medan dari tempat kami laporkan saat ini. Sementara itu bisa kami sampaikan, Anggi dan juga pemirsa, hingga antara pukul 9 hingga pukul 10 pagi tadi kami telah mengecek lewat situs resmi KPU bahwa suara yang setidaknya telah tercatat dalam sistem rekap pemilu milik KPU ini untuk Sumatera Utara dari 45.875 TPS sudah masuk sekitar 36,45% surat suara, di mana memang untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden yang sementara unggul ini adalah Prabowo Gibran dengan total suara 442.000 atau sekitar 57%, kemudian disusul dengan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 29,65% atau 229 ribuan, dan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan 13,13%. Namun itu adalah masih berjenjang tentunya dan masih bertahap dengan waktu yang kami lihat tadi sekitar pukul 10, dan nantinya kita akan update lagi bagaimana perkembangan mengenai perolehan suara dari masing-masing pasangan calon presiden, khususnya baik dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, kemudian Prabowo Gibran dan juga Ganjar Mahfud. Dan tentunya Anggi dan juga pemirsa, yang tidak kalah penting adalah memang ini petugas KPPS di sini adalah yang menjadi tolak ukur awal dari proses demokrasi kita, di mana memang
letihnya dari petugas KPPS ini juga harus kita apresiasi dengan sebesar-besarnya, bahwa petugas-petugas KPPS inilah yang melayani warga dari tingkat pemilih untuk di TPS hingga nantinya kita rekapitulasi secara nasional atau real count di KPU Pusat. Kita juga harus memberikan apresiasi yang besar-besarnya, Anggi dan juga pemirsa, bahwa inilah kerja keras mereka untuk memastikan bahwa demokrasi kita berjalan dengan jujur dan adil. Sementara demikian, Anggi, yang dapat kami sampaikan dari Kota Medan. Baik, dari Andre Septian di Medan, kami akan mengajak pemirsa untuk bergeser ke rekan Mahmud Fauzi di Surabaya, Jawa Timur. Mahmud, bagaimana proses rekapitulasi sementara di sana? Baik Anggi, setelah melakukan proses pemungutan suara dan juga penghitungan suara di 8.176 TPS yang ada di seluruh kota Surabaya, hari ini tahapan pemilu di kota Surabaya dilanjutkan dengan proses pengiriman ataupun pengumpulan kotak suara dari tingkat PPS ke tingkat PPK. Proses ini sudah dilakukan bertahap sejak tadi malam. Proses pengumpulan kotak suara ini dari TPS sudah dikirimkan ke PPS sejak tadi malam hingga tadi dini hari. Sementara itu hari ini atau tepatnya sejak pukul 7 tadi pagi, proses pengiriman dilanjutkan dari PPS ke tingkat PPK. Proses pengiriman ini dikawal ketat oleh petugas keamanan gabungan baik dari TNI, Polri, Bawaslu, KPU, dan juga tim Satpol PP. Seluruh proses pengiriman dari PPS ke tingkat PPK ini ditargetkan akan selesai pada sore nanti sekitar pukul 4, atau jika ada beberapa daerah yang masih terus melakukan proses pengiriman, maka maksimal akan ditunggu hingga malam nanti. Sejauh pengamatan yang kita lakukan di kota Surabaya, hingga saat ini seluruh proses pengiriman kotak suara dari tingkat PPS ke tingkat PPK berjalan aman dan lancar. Belum ada laporan gangguan keamanan pada saat proses pengiriman kotak suara ini dari tingkat PPS ke PPK. Nantinya setelah seluruh kotak suara ini sudah tiba di PPK, akan dilanjutkan proses rekapitulasi di tingkat PPS. Informasi yang berhasil kita terima, proses rekapitulasi di kota Surabaya akan dilakukan mulai besok pagi, tepatnya pada pukul 07.00. Besok akan diawali proses rekapitulasi tingkat PPS. Proses rekapitulasi tingkat PPS ini kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Namun jika dalam 7 hari proses rekapitulasi di tingkat PPS belum usai, maka nantinya akan diberi tambahan waktu sebanyak 7 hari. Jadi total untuk proses rekapitulasi di tingkat PPS akan diberikan waktu sebanyak 14 hari. Secara total, pihak KPU memiliki waktu sebanyak 35 hari untuk melakukan. Rekan Mahmud Fauzi, sebentar kita tahan dulu, kita akan mengajak pemirsa untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.